Hujan besar tidak patahkan semangat Aremania turun ke jalan, menuntut keadilan. Demo aksi turun ke jalan dilakukan oleh Aremania. Jalan menuju Malang Blitar tutup total, ada sekitar 1000 Aremania penuhi jalanan, nyanyian khas Arema dinyanyikan, sholawat dan takbir dikumandangkan. Aremania berjalan di jalanan sambil berorasi menuntut keadilan terhadap saudaranya yang telah jadi korban kekejaman gas air mata di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Aremania serukan usut tuntas dan keadilan harus ditegakkan. Demo aksi turun ke jalan dilakukan oleh Aremania. Jalan menuju Malang Blitar tutup total, ada sekitar 1000 Aremania penuhi jalanan, nyanyian khas Arema dinyanyikan, sholawat dan takbir dikumandangkan. Aremania berjalan di jalanan sambil berorasi menuntut keadilan terhadap saudaranya yang telah jadi korban kekejaman gas air mata di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Aremania serukan usut tuntas dan keadilan harus ditegakkan. Malang Media Menara Today, Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Aksi Aremania turun ke jalan, karena dinilai penanganan kasus tragedi Kanjuruhan hanya jalan di tempat, terutama proses hukum bagi oknum-oknum yang membawa dan menembakkan gas air mata ke supporter Aremania. Seharusnya proses hukum dipublikasi secara terbuka, biar Aremania semuanya tahu prosesnya sampai di mana. Selain itu PSSI juga hadir di tengah-tengah persoalan yang belum selesai, dengan ambil sikap dan bertanggung jawab. Kata Jamburi Korwil Arema Malang Selatan, saat dikonfirmasi oleh awak media, melalui WhatsApp. Husairi, SH Sekretaris Tatak, adanya penetapan 6 tersangka pelaku tragedi Kanjuruhan dengan tuduhan pasal 359, 360 KUHP belum cukup karena ada tersangka lain lagi dan penerapan pasal yang lebih pas bagi tersangka yang Aremania tuntut sehingga usut tuntas masih digelorakan di bumi Arema, sebagaimana menurut konferensi pers yang disampaikan Kapolri tanggal 2 Oktober tahun 2022 waktu itu menyebutkan kalau ada 9 orang komandan Brimob yang memerintahkan menembak gas air mata dan 11 anggota eksekutor penembak gas air mata. Yang sampai saat ini belum jelas statusnya, diperiksa secara etik atau diperiksa tentang perbuatan pidananya belum jelas dan sampai saat ini ke-9 dan ke-11 anggota Brimob tersebut hilang dari pemberitaan publik. Menanggapi tentang penanganan perkara tragedi Kanjuruhan ini dari pihak penyidik kepolisian terlalu lemot dan kurang tanggap untuk menetapkan tersangka baru atau tambahan, walaupun sudah ada temuan oleh TGIPF, Komnas HAM, LPSK dan tim hukum Aremania seperti Tatak tim advokasi tragedi Kanjuruhan, sudah menyajikan penemuan fakta-fakta hukum namun pihak kepolisian terlalu bertele-tele untuk menetapkan tersangka tambahan dan pasal tambahan bagi para pelaku pembantaian tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober tahun 2022, tegas Husairi. SH. Hal-hal tersebut yang menyebabkan Aremania dan Aremanita turun ke jalan untuk menuntut keadilan, dan hal itu akan terus dilakukan oleh Aremania dan Aremanita dengan masa lebih besar lagi apabila dari pihak penyidik kepolisian belum menetapkan tersangka tambahan dan pasal pokok 338, 340, 55, 56, 351 KUHP dan UU Perlindungan Anak. Para Aremania berdemo di jalanan membuat macet pengguna jalan itu adalah sebuah singgungan terhadap penyidik kepolisian yang lamban dan terkesan macet menangani pengusutan tragedi Kanjuruhan. Imbuhnya, Haji Sugiharso Direktur CBC Center for Banking Crisis Jawa Timur, juga ikut prihatin melihat skandal tragedi kasus Arema di Stadion Kanjuruhan yang sampai hari ini belum selesai. Gilang dan kawan-kawan juga petinggi Arema bahkan semua yang terlibat wajib bertanggung jawab. Kasus hukum yang memakan korban jiwa yang sangat banyak, bahkan dibilang terbesar di abad ini, harus diselesaikan sampai tuntas dan transparan. Para penegak hukum harus tegas, perlakuan hukum harus merata baik ke bawah maupun ke atas, hukum harus tidak pandang bulu, panglima tertinggi adalah hukum, maka dari itu jangan sampai hukum lemah oleh pangkat atau jabatan. Tuntasnya kasus tragedi Kanjuruhan nanti, akan jadi bukti, bahwa hukum di negara ini masih ada atau tinggal naskah saja.
Pungkasnya, reporter Bonzis